Aku bekerja keluar kota, ternyata istriku ada main dengan kakak iparku dan anehnya. Lagi istri kakak iparku mendukung. Ayuk menatap jalanan yang membentang di depan bus yang membawanya menjauh dari kota kecil tempat tinggalnya. Cahaya senja memantul di kaca jendela, menciptakan bayangan wajahnya yang lelah. Ia baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai supervisor proyek konstruksi di kota besar, 300 km dari rumah. Gaji yang ditawarkan terlalu menggiurkan untuk ditolak, terutama dengan kondisi keuangan keluarganya yang sedang terpuruk. Namun, di lubuk hatinya, ia merasa berat meninggalkan Adi, istrinya, dan rumah kecil mereka yang penuh kenangan. "Aku akan pulang setiap 2 minggu sekali, Di," katanya pagi tadi, sambil memeluk Adi erat-erat di depan pintu. Adi hanya tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu kamu melakukan ini untuk kita, Yuk. Aku akan baik-baik saja di sini," jawab Adi. Suaranya lembut namun ada nada yang sulit Ayuk tangkap. Ayuk mencoba menepis rasa was-was. Adi adalah istri yang setia, penuh kasih, dan selalu mendukungnya. Mereka menikah 5 tahun lalu setelah pacaran singkat namun penuh gairah. Adi adalah wanita yang sederhana, tapi di matanya, Adi adalah segalanya. Ia tak pernah membayangkan hidup tanpa Adi di sisinya. Namun di sudut hatinya, ia tahu bahwa jarak bisa mengubah banyak hal. Sementara itu, di rumah, Adi duduk di sofa ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Tangannya memainkan ujung baju, pikirannya melayang. Di sebelah rumah mereka, tinggal kakak ipar Ayuk, Bima, bersama istrinya, Lila. Bima adalah pria yang karismatik, berbicara dengan penuh percaya diri, dan selalu punya cara untuk membuat orang merasa istimewa. Adi selalu merasa sedikit tidak nyaman di dekat Bima, tapi ia tak pernah mengatakannya pada Ayuk. Bagaimanapun, Bima adalah keluarga. Malam itu, Bima datang ke rumah Adi dengan alasan meminjam alat masak. "Lila sedang craving makanan pedas, tapi panci kami entah kemana," katanya sambil tersenyum lebar. Adi mengangguk, berjalan ke dapur untuk mengambil panci. Saat ia menyerahkan panci, tangan Bima sengaja menyentuh tangannya lebih lama dari yang seharusnya. Adi menarik tangannya cepat, jantungnya berdegup kencang. "Kamu baik-baik saja sendirian di sini, Di?" tanya Bima, suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Adi mengangguk kaku, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang menyelinap di dadanya. "Aku baik-baik saja, Mas. Lila pasti sudah menunggu, kan?" katanya, berusaha mengalihkan pembicaraan. Bima hanya tersenyum, matanya menatap Adi dengan cara yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kalau butuh apa-apa, bilang saja, ya. Aku di sebelah," katanya sebelum berbalik pergi. Adi menutup pintu dengan cepat, napasnya tersengal. Ia mencoba menenangkan diri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia hanya berpikir berlebihan. Di kota, Ayuk menghabiskan malam pertamanya di mes pekerja. Kamar kecil dengan ranjang sederhana itu terasa asing. Ia merindukan pelukan Adi, suara, tawanya, bahkan bau masakan Adi yang selalu memenuhi rumah. Ia mengambil ponselnya, ingin menelepon Adi, tapi jam sudah menunjukkan tengah malam. "Besok saja," gumamnya, menatap layar ponsel yang menampilkan foto Adi tersenyum. Hari-hari berlalu, dan Ayuk mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Pekerjaan konstruksi menuntut fokus penuh, membuatnya jarang punya waktu untuk memikirkan hal lain. Ia hanya bisa menelepon Adi di malam hari, dan seringkali Adi terdengar lelah atau sibuk. "Aku baru selesai bersih-bersih," atau "aku tadi membantu Lila di dapur," selalu menjadi alasan Adi. Ayuk mencoba memahami, tapi ada perasaan cemburu kecil yang mulai tumbuh. Lila dan Bima sering berada di dekat Adi, dan meski ia tak ingin curiga, pikirannya mulai dipenuhi bayangan-bayangan buruk. Sementara itu di rumah Adi mulai merasa semakin terjebak. Bima sering datang dengan alasan sepele, dan setiap kali ia datang, Lila selalu ada di sampingnya, tersenyum manis seolah tak ada yang salah. Adi mulai menyadari bahwa tatapan Bima bukan lagi sekadar ramah. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang membuat Adi merasa seperti mangsa.
Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota kecil itu, Bima datang ke rumah Adi dengan baju basah kuyup. Listrik di rumah mati, Di. Boleh numpang sebentar? Katanya suaranya penuh kepolosan. Adi ragu, tapi tak tega membiarkan Bima kedinginan. Ia mempersilakan Bima masuk, menyediakan handuk dan secangkir teh hangat. Lila, yang datang beberapa menit kemudian, tersenyum lebar. "Makasih ya, Di. Kamu baik banget," katanya, tapi ada nada aneh di suaranya. Malam itu, saat Adi sedang mencuci cangkir di dapur, Bima mendekatinya. "Kamu terlalu baik untuk hidup sendiri begini, Di," katanya, suaranya rendah. Adi membeku, tangannya gemetar. Sebelum ia bisa menjawab, Bima mendekat, tangannya menyentuh pinggang Adi. "Jangan, Mas!" Adi mendorong Bima dengan keras. Napasnya tersengal. Bima hanya tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa. "Santai, Di. Aku cuma bercanda," katanya, lalu berjalan keluar dapur. Lila, yang ternyata melihat semuanya dari sudut ruangan, hanya tersenyum kecil. "Kamu harus belajar santai, Di," katanya, suaranya penuh makna. Adi merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi ia tahu ia tak punya tempat untuk pergi. Malam itu, ia menangis di kamarnya, memeluk bantal yang masih berbau ayuk. Ia merasa kotor, bersalah, meski ia tak melakukan apa-apa. Ayuk, di kota, mulai merasa semakin gelisah. Telepon Adi semakin singkat, dan suaranya semakin jauh. Ia mulai bertanya-tanya apa yang terjadi di rumah. Apakah Adi baik-baik saja? Apakah ia terlalu sibuk? Atau apakah ada sesuatu yang disembunyikan darinya? Pikiran itu menggerogoti hatinya, membuatnya sulit tidur. Ia memutuskan untuk pulang lebih cepat dari jadwal, ingin memastikan sendiri apa yang terjadi. Saat bus membawanya kembali ke kota kecilnya, Ayuk tak tahu bahwa apa yang akan ia temukan di rumah akan menghancurkan dunia yang ia kenal. Konflik yang penuh air mata, pengkhianatan yang kejam, dan luka yang menyayat hati sedang menunggunya. Ayuk tiba di rumah saat malam telah larut. Lampu depan rumah menyala redup, dan suasana sepi menyambutnya. Ia membuka pintu dengan hati-hati, berharap bisa mengejutkan Adi dengan kedatangannya. Namun, rumah terasa kosong. Tidak ada aroma masakan yang biasa menyambutnya. Tidak ada suara Adi yang biasanya bernyanyi kecil saat bekerja di dapur. Hanya keheningan yang menusuk. "Di?" panggil Ayuk pelan, meletakkan tasnya di lantai. Tak ada jawaban. Ia berjalan ke kamar tidur, berpikir mungkin Adi sudah tertidur. Namun, ranjang mereka kosong, selimut terlipat rapi seolah tak disentuh. Jantung Ayuk mulai berdegup kencang. Ia mencoba menelpon Adi, tapi ponselnya langsung masuk ke pesan suara. Kegelisahan mulai menguasainya. Ia berjalan ke rumah Bima di sebelah, berpikir mungkin Adi ada di sana. Saat ia mengetuk pintu, Lila yang membuka, wajahnya penuh senyum. "Yuk, kapan pulang?" tanyanya. Suaranya terdengar terlalu ceria. "Aku baru sampai." "Adi ada di sini?" tanya Ayuk, mencoba menahan nada curiga. Lila menggeleng, tapi matanya tak bertemu dengan mata Ayuk. "Dia tadi ke sini, tapi sudah pulang. Mungkin ke pasar malam atau apa," katanya ringan. Ayuk mengangguk, meski perasaan tak nyaman semakin kuat. Ia kembali ke rumah, duduk di sofa, menunggu Adi dengan pikiran yang kacau. Adi pulang sejam kemudian, wajahnya pucat dan rambutnya sedikit berantakan. Ia terkejut melihat Ayuk di ruang tamu. "Yuk, kapan kamu pulang?" tanyanya, suaranya gemetar. "Aku ingin kasih kejutan," jawab Ayuk, menatap Adi tajam. "Kamu dari mana?" Adi tergagap. Aku ke rumah Lila. Bantuin dia beres-beres," katanya cepat, menghindari tatapan Ayuk. Ayuk ingin percaya, tapi ada sesuatu di wajah Adi yang membuatnya ragu. Matanya merah, seolah baru menangis. Malam itu, mereka tidur dalam diam. Ayuk ingin bertanya,
Diri Risma yakin, tapi ia takut jawaban yang akan ia dengar. Adi, di sisi lain, merasa seperti tercekik. Ia ingin menceritakan semuanya pada Ayuk. Tentang Bima, tentang sentuhan yang tak diinginkan, tentang Lila yang seolah menikmati penderitaannya. Tapi rasa takut dan malu mengikat lidahnya. Keesokan harinya, Ayuk memutuskan untuk tinggal beberapa hari lebih lama. Ia ingin memastikan Adi baik-baik saja sebelum kembali ke kota. Namun, semakin lama ia berada di rumah, semakin banyak hal aneh yang ia perhatikan. Bima sering datang ke rumah dengan alasan yang semakin dibuat-buat, dan Lila selalu ada di belakangnya, tersenyum seolah menyembunyikan rahasia. Adi, yang biasanya ceria, kini sering terlihat gelisah, menghindari kontak mata dengan Ayuk. Suatu sore, saat Ayuk sedang memperbaiki keran di dapur, ia mendengar suara tawa dari rumah Bima. Ia mengintip dari jendela, dan apa yang ia lihat membuat darahnya mendidih. Adi sedang duduk di teras rumah Bima, dan Bima berdiri di dekatnya, terlalu dekat. Tangan Bima menyentuh bahu Adi, dan Adi tak menolak. Lila, yang berdiri di ambang pintu, hanya menatap dengan senyum kecil. Ayuk merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia ingin berlari ke sana, ingin menghajar Bima, ingin menarik Adi kembali ke sisinya. Tapi kakinya terpaku. Ia hanya bisa menatap, dadanya sesak oleh campuran kemarahan dan kesedihan. Malam itu, Ayuk tak bisa menahan diri lagi. Saat mereka makan malam, ia menatap Adi dengan mata penuh luka. "Di, apa yang terjadi antara kamu dan Bima?" tanyanya, suaranya bergetar. Adi membeku, garpu di tangannya jatuh ke piring. "Apa? Maksudmu, Yuk?" tanyanya. Wajahnya pucat. "Jangan bohongi aku, Di. Aku lihat kalian tadi sore. Apa yang kalian lakukan?" bentak Ayuk. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Adi menangis, kepalanya tertunduk. "Bukan seperti yang kamu pikirkan, Yuk. Aku nggak tahu bagaimana menjelaskannya," katanya, suaranya tercekat. "Jelaskan sekarang, Adi. Aku rela kerja jauh untuk kita, untuk masa depan kita, dan kamu main-main di belakangku." Ayuk berdiri, tinjunya mengepal. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi kemarahannya lebih kuat. Adi hanya bisa menangis, tak mampu menjelaskan. Setiap kata yang ingin ia ucapkan terasa seperti belati yang akan melukai Ayuk lebih dalam. Pertengkaran itu berlangsung hingga larut malam, penuh dengan teriakan, air mata, dan luka yang semakin dalam. Ayuk akhirnya keluar rumah, membanting pintu, meninggalkan Adi yang terisak di lantai. Ia berjalan tanpa tujuan, pikirannya dipenuhi bayangan pengkhianatan. Ia tak tahu bahwa apa yang ia lihat hanyalah puncak gunung es. Kebenaran yang lebih kelam, lebih menyakitkan, masih menunggu untuk terungkap. Ayuk menghabiskan malam di bangku taman dekat rumah, menatap langit yang kelam. Pikirannya kacau, hatinya hancur. Ia mencoba mencari alasan, mencoba memahami mengapa Adi bisa berubah. Apakah ia kurang memberi perhatian? Apakah jarak telah membunuh cinta mereka? Atau apakah Bima, kakak iparnya sendiri, telah merenggut segalanya darinya? Pagi itu, ia kembali ke rumah dengan hati yang masih panas. Adi sedang duduk di ruang tamu, matanya sembab. "Yuk, kita bicara," katanya pelan, suaranya penuh keputusasaan. Ayuk duduk di depannya, menatapnya dengan mata penuh luka. "Ceritakan semuanya, Di. Aku nggak mau ada rahasia lagi," katanya, suaranya dingin. Adi menghela napas panjang, air mata kembali mengalir. Ia mulai menceritakan semuanya, tentang Bima yang semakin sering datang, tentang sentuhan yang tak diinginkan, tentang Lila yang seolah menikmati penderitaannya. "Aku nggak tahu kenapa, Yuk. Lila, dia seperti mendorongku ke Bima. Dia bilang aku terlalu kaku, bahwa aku harus menikmati hidup selagi kamu nggak ada," katanya, suaranya pecah. Ayuk mendengarkan dengan rahang mengeras. Setiap kata Adi seperti pisau yang menusuk dadanya. "Jadi kamu menyerah begitu saja? Kamu membiarkan dia menyentuhmu?" bentaknya. Tak bisa menahan amarah. "Bukan begitu, Yuk. Aku menolaknya. Aku selalu menolak. Tapi
Tapi aku takut. Aku sendirian dan mereka seperti bermain dengan perasaanku. Adi menangis terseduh. Tubuhnya gemetar. Ayuk ingin mempercayainya. Tapi gambar Adi dan Bima di teras terus menghantuinya. Ia bangkit, berjalan ke rumah Bima dengan langkah penuh kemarahan. Saat pintu terbuka, Bima berdiri di ambang dengan senyum yang membuat Ayuk ingin memukulinya. "Kamu apa-apaan, Bima? Kakak ipar macam apa kamu?" teriak Ayuk, mendorong Bima. Hingga mundur. Bima hanya tertawa kecil, tak terpengaruh. "Santai, Yuk. Adi cuma kesepian. Aku cuma menghiburnya," katanya. Suaranya penuh ejekan. Kata-kata itu seperti bensin di api. Ayuk meninju Bima, membuatnya tersungkur. Lila berlari keluar, berteriak agar Ayuk berhenti. "Kamu nggak tahu apa-apa, Yuk. Jangan sok suci," bentak Lila, matanya penuh kebencian. Ayuk menatap Lila, bingung dan marah. "Apa maksudmu? Kalian berdua sakit. Kalian menghancurkan rumah tanggaku," teriaknya. Lila tertawa pahit. "Kamu pikir ini cuma tentang Adi dan Bima? Buka matamu, Ayuk. Dunia ini nggak seindah yang kamu pikir," katanya. Lalu menarik Bima masuk ke rumah, meninggalkan Ayuk yang terpaku. Malam itu Ayuk kembali ke rumah, pikirannya semakin kacau. Adi masih menangis di sofa, dan melihatnya hanya membuat Ayuk semakin terluka. "Aku nggak tahu harus percaya apa lagi, Di," katanya. Suaranya penuh keputusasaan. Adi merangkak ke arahnya, memeluk kakinya. "Aku mohon, Yuk. Aku nggak ingin kehilanganmu. Aku nggak tahu bagaimana ini bisa terjadi," katanya. Air matanya membasahi lantai. Tapi Ayuk tak bisa memaafkan begitu saja. Ia mendorong Adi pelan, berjalan ke kamar, dan mengunci pintu. Di dalam, ia menangis dalam diam, merasa dunianya telah hancur. Ia tak tahu bahwa kebenaran yang lebih kelam masih menunggu, siap untuk menghancurkan sisa-sisa harapannya. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Ayuk dan Adi hidup seperti dua orang asing di bawah satu atap. Setiap percakapan berakhir dengan pertengkaran, setiap tatapan penuh dengan luka. Ayuk mulai mencurigai bahwa ada lebih banyak rahasia yang disembunyikan, dan ia bertekad untuk mencari tahu. Suatu malam, saat Adi tertidur di sofa, Ayuk mengambil ponsel Adi. Ia merasa bersalah, tapi ia harus tahu. Ia membuka pesan-pesan Adi, dan apa yang ia temukan membuat darahnya membeku. Ada puluhan pesan dari Lila, penuh dengan kata-kata yang ambigu, seolah Lila sedang mendorong Adi untuk menerima Bima. "Jangan terlalu kaku, Di. Bima bisa bikin kamu bahagia," tulis Lila di salah satu pesan. Ayuk gemetar, tangannya hampir menjatuhkan ponsel. Ia terus menggulir dan menemukan pesan dari Bima yang lebih mengerikan. "Kamu tahu aku lebih baik dari Ayuk, Di. Aku bisa kasih kamu apa yang dia nggak bisa," tulis Bima. Adi tak pernah membalas pesan-pesan itu. Tapi fakta bahwa ia tak menghapusnya membuat Ayuk semakin marah. Pagi itu, Ayuk membangunkan Adi dengan teriakan. "Kamu masih simpan pesan-pesan ini? Apa artinya ini, Adi?" bentaknya, melempar ponsel ke sofa. Adi terbangun dengan panik, wajahnya pucat. "Yuk, aku bisa jelaskan. Aku nggak tahu kenapa aku nggak hapus." "Aku takut," katanya, suaranya gemetar. "Takut apa? Takut aku tahu kamu menikmati ini semua?" Ayuk menangis, suaranya penuh keputusasaan. "Aku rela mati untukmu, Di. Dan kamu membiarkan mereka mempermainkan kita." Adi hanya bisa menangis, tak mampu membela diri. Pertengkaran itu berlangsung berjam-jam, penuh dengan teriakan dan air mata. Ayuk akhirnya keluar rumah, tak tahan melihat wajah Adi. Ia berjalan ke rumah Bima, bertekad untuk mengakhiri semua ini. Saat ia mengetuk pintu, Lila yang membuka. "Kamu lagi, Yuk? Apa sekarang kamu mau pukuli aku juga?" tanyanya. Suaranya penuh sindiran. "Aku mau bicara sama Bima." "Sekarang," kata Ayuk. Suaranya dingin. Bima muncul dari dalam, wajahnya penuh senyum mengejek. "Apa, Yuk?
Masih enggak terima kenyataan? Katanya. Ayuk tak bisa menahan diri. Ia meninju Bima lagi. Kali ini lebih keras. Lila berteriak, mencoba menarik Ayuk, tapi Ayuk sudah hilang kendali. Kamu menghancurkan hidupku, Bima. Kamu dan istrimu yang sakit ini, teriaknya. Bima bangkit, menyeka darah dari bibirnya. Kamu pikir ini cuma tentang aku? Tanya Lila. Dia yang memulai semua ini, katanya. Tertawa pahit. Ayuk menatap Lila, bingung. Apa maksudnya? Tanyanya, suaranya bergetar. Lila menatapnya, dengan mata penuh kebencian. Kamu pikir aku bahagia dengan Bima? Dia nggak pernah cukup untukku. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Dan Adi, dia cuma alat, katanya. Suaranya penuh racun. Ayuk terpaku, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Kamu sengaja menghancurkan rumah tanggaku? Tanyanya. Suaranya hampir hilang. Lila hanya tersenyum, tak menjawab. Bima tertawa, seolah menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Ayuk berbalik, berlari kembali ke rumah. Pikirannya kacau. Ia menemukan Adi masih menangis di sofa. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kasihan padanya. Kenapa kamu nggak ceritakan semuanya dari awal? Tanyanya, suaranya penuh keputusasaan. Adi memeluknya, menangis terseduh. Aku takut, Yuk. Aku takut kamu nggak percaya. Aku takut kita hancur, katanya. Malam itu, mereka menangis bersama, memeluk satu sama lain seperti dua orang yang tersesat. Tapi luka itu terlalu dalam, dan kepercayaan mereka telah hancur. Ayuk tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Ayuk memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, tak bisa terus memandang Adi dengan curiga. Ia mengemasi barang-barangnya, bertekad untuk meninggalkan kota kecil itu untuk selamanya. Aku nggak bisa lanjut seperti ini, katanya suatu pagi, matanya penuh air mata. Aku cinta kamu, tapi aku nggak bisa percaya lagi. Adi menangis, memohon agar Ayuk tetap tinggal. Aku mohon, Yuk, kita bisa mulai lagi. Aku akan perbaiki semuanya, katanya, suaranya pecah. Tapi Ayuk hanya menggeleng. Luka ini terlalu dalam, Di. Aku nggak tahu apakah aku bisa sembuh, katanya, lalu berbalik, meninggalkan Adi yang terisak di lantai. Ia pindah ke kota, mencoba membangun hidup baru. Tapi bayangan Adi, Bima dan Lila terus menghantuinya. Ia sering terbangun di malam hari, bermimpi tentang rumah kecil mereka, tentang tawa Adi yang dulu begitu murni. Ia mencoba melupakan, tapi luka itu seperti bayangan yang tak pernah pergi. Adi, di sisi lain, hidup dalam penyesalan. Ia memutuskan hubungan dengan Bima dan Lila, pindah ke rumah orang tuanya, mencoba menyembuhkan luka yang ia ciptakan sendiri. Tapi setiap malam, ia menangis memikirkan Ayuk, memikirkan cinta yang telah ia hancurkan. Bima dan Lila terus hidup seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Tapi di balik senyum mereka, ada kekosongan yang tak bisa mereka isi. Mereka telah menghancurkan dua hati, tapi tak pernah merasa puas. Ayuk dan Adi tak pernah bertemu lagi. Mereka hidup di dunia yang berbeda, dipisahkan oleh luka yang tak pernah sembuh. Cinta mereka, yang dulu begitu indah, kini hanya tinggal kenangan yang pahit terkubur di bawah puing-puing pengkhianatan.